In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Una Agnita. Bener gak sih nama lo? Benar. Tapi di KTP bukan itu ya? Iya bukan. Itu nama panggung. Una, seorang perempuan yang gue baru kenal. Tapi gue melihat lo sebagai sosok independent woman. Berusaha bekerja sendiri, hidup mandiri. Sebenarnya bisa aja. aslinya gimana sih, Una? Aslinya? Ini aslinya. Kehidupan lu semandiri itu gak sih sebenarnya? Apanya? Mandirinya dalam hal apa nih? Kayak ya Mandi sendiri kah? Oh, tidur sendiri kah? Pergi sendiri kah? Oh, kalau itu nanti ya. Jangan nanti kebongkar rahasia lu semua. Laki-laki yang deket sama lu gimana? Oh, baik. Enggak, tapi seriously, lu semandiri ini nggak sih? Maksudnya kayak lu nyaman dengan kehidupan lu yang lu bekerja, lu hidup sendiri, menafkahi diri sendiri, itu lu nyaman atau emang sebagai keharusan sebenarnya? Ya keharusan dong. Yang namanya hidup kan butuh uang, Bapak. Oke. Gitu kan. Jadi ya memang harus, tapi kan memang ada, maksudnya beda juga ya kalau misalnya nggak kerja, terus pandangan orang juga kan ke kita gimana kalau misalnya ya taulah begitu kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya ya harus kerja gitu, karena kan memang siapa lagi yang mau mensuplai uang buat hidup gitu. Tapi yang gue tahu adalah lu sebagai sosok yang kerjanya tuh benar-benar kerja keras banget, yang bisa pulang malam, bener-bener rela lembur demi pekerjaan. Maksudnya sampai segitu gilanya lu terhadap pekerjaan karena lu merasa nyaman kah, atau emang ya karena kepepet bahwa emang ya gue harus kerja? Mungkin karena karakter gue kali ya. Jadi lebih ke yang kalau misalnya mengerjakan sesuatu harus yang emang total, harus maksimal biar dapetin hasilnya yang maksimal juga. Kalau misalnya lo kerja setengah-setengah, pasti hasilnya juga nggak akan wow kan gitu. Jadi kayak lebih oh ya udah gitu, gue harus begini. Kalau misalnya kayak cuma kerja biasa doang, kapan majunya menurut gue sih. Dan maksudnya kan kalau kayak gitu kan lebih banyak belajar ya, maksudnya pelajaran yang bisa kita dapetin gitu. Jadi nggak sekedar kerja biasa terus lo dibayar seadanya gitu. Kan lo juga kalau gue sih pengennya selalu ada, misalnya jenjangnya juga ya jelas. Terus udah gitu kalau bisa loncat gitu kan. Jadi nggak harus kayak every single step gue harus laluin gitu. Nah, jadi kayak harus buat mencapai itu sih. Berarti lo adalah tipe sebagai seorang wanita yang preparation well banget dong terhadap hidup lo? Enggak juga. Ikutin aja. Jalanin aja, ikutin arusnya. Tapi ya itu. Jadi kayak misalnya bukannya harus gue harus begini enggak, tapi gimana ya ngejelasinnya agak susah juga sih. Jadi kayak misalnya gue waktu awal nih kayak misalnya gue pokoknya setelah kuliah harus bisa langsung kerja, tapi gue pengen keluar negeri dengan duit gue sendiri gitu. Jadi kayak at least misalnya ya Singapura dulu lah gitu, ya kan. Terus setahun gue kerja langsung gue bisa ke Singapura dengan duit gue sendiri gitu. Jadi kayak ada pencapaian yang sebenarnya receh banget sih gitu. Kayak nggak bukan misalnya mau beli rumah gini enggak gitu. Jadi nggak muluk-muluk kayak misalnya gue harus bisa begini, karena menurut gue itu sesuatu yang wow gitu. Menurut gue yang memang terus beli handphone misalnya. Waktu itu kan dulu kayak zaman iPhone gitu, gue harus bisa beli iPhone sendiri misalnya gitu, ganti iPhone dengan duit sendiri misalnya gitu. Ya udah. Apa yang akhirnya, bukan pada akhirnya sih, apa sih yang melatar belakangi lo menjadi seorang Una sekarang, yang tadi lo bilang bahwa gue pengen ini, gue usaha sendiri, terus habis itu gue harus capai, karena kan nggak semua orang bisa di posisi seperti lo yang kayak gue mau ini dan kerja keras untuk dapetin itu. Apa yang melatar belakangi lo ini untuk sampai dapet? Melatar belakangi ya banyak sih. Sebenarnya yang pertama ya gue harus bisa menghidupi diri gue sendiri, itu nggak cuma yang biasa-biasa aja gitu kan. Menurut gue ya, ini versi gue karena gitu. Kalau kita ngomong bahwa semua wanita pengen yang hidup enak gak sih? Cuma yang penting gue bisa jalan-jalan gitu kan. Terus
ada lebih lah gitu ya, buat nabung, buat dana darurat lah, buat apalah, investasi ini itu harus ada sih menurut gue. Karena once gue kenapa-napa, siapa yang mau gitu ya, maksudnya ada keluarga gitu kan. Cuma kan tetap aja balik lagi kayak gue harus prepare dengan gue nya kenapa-napa misalnya. Dan gue sih mikirnya ya, nggak tahu ya udah kejauhan atau belum, jadi kayak misalnya nanti berkeluarga gitu, gue nggak mau sampai anak gue tuh susah gitu, meskipun nanti cara mendidiknya itu bakalan sederhana lah gitu. Maksudnya dia nggak boleh yang tahu kalau ternyata misalnya duit lu banyak nih sebenarnya gitu, tapi berkecukupan gitu. Jadi dari pendidikan, dari kebutuhannya dia, semua yang bukannya yang dia minta nanti akan selalu gue berikan, enggak gitu, tapi memang gue akan bisa selalu memenuhi kebutuhannya dia gitu. Karena ya mikir lagi, maksudnya gue nggak mau sampai misalnya gue itu harus apa ya, jadi kayak apa sih, kayak bersandar banget sama pasangan gue nanti gitu. Maksudnya kan kita sama-sama manusia, lu nggak tahu juga ajal bakal datang kapan. Plus roda itu akan selalu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ya amit-amit kalau misalnya nanti di bawah gitu kan. Terus gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa kerja ini itu, ntar yang ngasih makan anak gue siapa gitu sih. Jadi kayak lebih mikirin orang, karena kan anak kan nggak mungkin bisa kerja dong. Iya. Itu sebagai gitu. Ibarat kata pada saat nanti kalau sudah menikah pun aja menjadi tanggung jawab kita sebenarnya kan ya. Kita gimana ya Bapak maksudnya? Maksudnya kita sebagai orang tua. Benar juga ya Pak. Ini agak ambigu. Kita sebagai orang tua akan memiliki tanggung jawab terhadap anak kita sendiri juga. Tapi benar. Yang gue penasaran adalah nggak semua, maksudnya gini, gue juga di luar sana mungkin ya. Gak semua perempuan berpikir seperti lo. Ada yang berpikir bahwa ya udahlah ya, maksudnya kita berkarir aja. Gak sampai di titik kayak nanti kalau misalkan gue ngidupin anak seperti apa. Sedangkan kalau dari lo bilang bahwa tadi lo memikirkan sampai memberikan anak seperti apa, dia gak boleh susah sampai lo memikirkan seperti itu. Benar. Why? Padahal kan bisa aja, maksudnya lo punya choose pilihan ya, kayak ya lu akan support pasangan lo dan lu akan nemenin dia sampai sukses, dan dia akan membiayai hidup lu dan anak-anak lu nanti. Sedangkan kalau kayak gini kan bukankah menjadi beban buat lu juga nggak sih untuk berpikir menjadi seorang independen yang bener-bener ini independent woman banget, yang kayak bisa membantu pasangan lu, bisa ngehidupin anak lu juga berarti nantinya. Sebenarnya bukan dari gue nya sih, kayak gue lebih mensupport pasangan gitu. Jadi ya itu tadi, ketika ada kenapa-napa, maksudnya nggak tahu kan, maksudnya ya kayak gini aja deh, ini corona nih, maksudnya itu makin membuat gue takut kalau misalnya nanti, aduh gue misalnya berkeluarga ketika ada kayak gini, terus amit-amit misalnya pasangan gue di PHK kayak gitu segala macam, gue nggak punya apa-apa, terus kan jadi susah banget kan gitu. Jadi lebih ke yang ke arah prepare untuk ini keluarga gimana nantinya gitu ya. Iya, terus guenya juga gimana gitu. Terus ya pasti sih gue pengennya ya kayak gitu, misalnya harus punya aset juga kan gitu, harus punya aset gini. Sebenarnya lebih ke cadangan sih. Maksudnya gue itu adalah cadangan gitu. Jadi gue itu bukan setidaknya yang utama. Bisa membantu lah ya kalau terjadi apapun. Benar. Jadi kalau terjadi sesuatu, gue tuh nggak bisa, maksudnya gue bisa membantu, bukannya diem doang gitu, terus yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi maksudnya memang gue punya ya mimpi-mimpi ya, jalan-jalan ke luar negeri, terus gue punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu. Pokoknya sebelum misalnya sebelum gue nikah misalnya, terus harus punya itu dulu kayak gitu. Itu ada ke situ juga gitu. Oke. Ini nyambung dari tadi yang lo bilang bahwa sebenarnya menurut lo sendiri pribadi, seberapa penting sih seorang perempuan memiliki aset dulu, punya karir yang bagus sebelum menikah? Seberapa penting menurut seorang Una? Penting banget. Kenapa? Biar nggak diremehkan gitu loh. Iya kan? Kan maksudnya kalau misalnya cewek ya 3 lah pasti ada, brain, beauty, behavior gitu kan. Dan satu lagi, be careful. Okay. Jadi ya udah 3 itu emang harus ada kan gitu. Maksudnya senyablak-nyablaknya cewek pun juga harus behave gitu. Terus terus casingnya bagus tapi lu nggak punya otak, nggak mungkin kan gitu. Jadi kayak
Ya semuanya harus punya sih menurut gue itu. Jadi 3 brand beauty behavior tuh harus ada. Oke, tapi pada saat yang tadi gue bilang bahwa dari segi financial lah, seberapa penting yang tadi lo sebutkan bahwa seorang wanita harus mempunyai kekuatan finansial dulu sebelum menikah? Penting. Jadi ketika lo ya sama aja sih, nggak diremehkan. Jadi kayak ada terkesan cewek itu matre. Sebenarnya mungkin cewek itu berpikir realistis. Oke. Ya kan, bener dong. Karena nantinya akan cowok akan menopang semua kebutuhan lo gitu. Jadi memang sebenarnya mungkin nggak ada yang namanya cewek matre gitu. Tapi realistis. Karena hidup itu butuh uang. Jadi harus realistis. Cuma seberapa lo bisa memandang value dari cewek itu sih menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya memang dia udah kerja keras tapi ya nggak terlalu yang gimana ya, nggak terlalu yang dapetnya wah banget atau mungkin terus ternyata dia ada beberapa faktor yang nggak bisa, mungkin dia sekolah lagi atau gimana segala macam, tapi dilihat dari personality-nya oke atau segala macam, kalau misalnya value-nya oke, ya why not gitu. Jadi kan nggak bisa dipandang sebelah mata juga gitu loh. Oke. Gitu. Berarti pada saat kalau lu bilang mungkin menjadi value atau tidak dipandang sebelah mata oleh laki-laki, berarti apakah lu juga melihat sebagai mencari pasangan, tolak ukur lu untuk mencari pasangan juga seperti itu juga kah? Iya, kan harus ada value-nya gitu. Jadi tetap ada, sebenarnya lebih ke gini sih, kata orang kalau misalnya plusnya banyak, oke, go ahead. Tapi kalau menurut lo minusnya banyak, udah take it or leave it gitu kan. Nah, di mata seorang Una, plus dari seorang pasangan tuh apa? Pada saat lu mencari seorang pasangan, apa yang sebenarnya dilihat dari lu? Padahal kan kondisi lu, ya tadi gue bilang lagi, independen, lu udah bisa beli rumah sendiri, bisa punya mobil segala macam. Berarti kan lu punya tolak ukur yang cukup tinggi banget untuk mencari pasangan, atau enggak malah? Sebenarnya lebih ke arah feeling. Awalnya sih itu dulu. Jadi kayak nggak tahu ya, itu sih ngalir aja kalau menurut gue. Jadi kayak misalnya ketemu cowok nih gitu kan, terus feeling kliknya tuh pasti beda. Kliknya tuh agak susah sih gitu. Jadi kayak nyari yang klik itu yang lebih susah dari segi mungkin lagi apa ya? Kalau misalnya secara tipe kali ya, menurut lo gitu ya? Kalau tipe gitu maksudnya? Oh, mungkin kalau lanjut dari omongan lo aja. Pada saat tadi lo bilang klik. Sebagai seorang wanita yang tadi gue bilang bahwa lu punya sudah karir yang cukup bagus, orang seperti apa yang bisa buat klik? Apakah emang dari kemapanan kerja kah? Atau mungkin dari kedewasaan kah? Atau apakah suatu kemapanan menjadi tolak ukur pertama bagi seorang Una juga gitu? Oh, kalau itu sih lebih ke yang, ya pertama pasti harus good looking. Oke. Gitu kan. Terus kalau untuk kemapanan lebih ke yang ke arah mungkin profesi kali ya, lebih ke yang emang pekerjaannya oke gitu. Maksudnya apa ya, lihat jangka panjangnya sih, lebih ke lihat ke jangka panjang. Tapi ya balik lagi, maksudnya kayak lo bisa nggak nantinya akan menopang hidup gue dan anak-anak gitu kan. Itu kan kelihatan kan, maksudnya lebih kelihat ke jangka panjang dari sisi pekerjaan dan finansial itu bisa nggak gitu sih, lebih ke general sih, itu kan umum ya. Oke, berarti iya nggak sih? Makanya gue lanjutin lagi adalah, berarti let's say misalnya contoh, pada saat lo mendapatkan laki-laki yang pas, yang klik sama lo bahwa setidaknya ya, kita kan juga nggak tahu bahwa yang tadi lo bilang bahwa hidup itu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Tapi mungkin ke depannya dia bisa menjanjikan sama lo untuk ya gue bisa ngidupin lo dan anak-anaknya. Oke? Benar. Dan someday suatu saat nanti dan laki-laki itu akan berkata sama lo bahwa ya udah lo quit deh kerjaan lo. How? Nggak mau. Tapi kalau misalnya harus benar-benar diam di rumah, itu mungkin nggak ya. Tapi kan itu kan bisa diobrolin, bisa didiskusikan. Kalau memang suruh berhenti kerja, oke, gue ngapain nih gitu. Kalau misalnya gue berhenti kerja, oke, gue di rumah. Tapi pasti akan ada kesibukan di rumah, gitu. Jadi misalnya bukannya langsung larang nggak mau, gue gini enggak gitu. Tapi lebih ke diskusi sih. Lebih ke diskusi aja. Jadi misalnya oke, kalau misalnya berhenti kerja di rumah ngapain, at least bisnis apa
atau misalnya ngurusin apa yang memang jamnya lebih fleksibel. Oke. Mungkin kan ada orang yang begitu, jadi kayak misalnya kerjaannya dia tuh udah mungkin agak ribet ya, jadi kayak jamnya tuh mungkin pulang malam atau misalnya apa, terus nanti guenya udah gimana gitu kan, segala macam, mungkin nggak ketemu, intinya waktunya jadi nggak ketemu gitu. Ya gue akan ngalah gitu. Jadi kayak itu bisa didiskusin aja sih sebenarnya, lebih ke yang oke, misalnya berhenti tapi ngelakuin ini ya, ini bisnis apa jadi gitu. Jadi ibarat kata ada kegiatan lain yang sudah diberitahu oleh pasangan lu bahwa kegiatan bakal seperti ini nih. Iya, jadi tetap ada gambaran lah ya. Iya, tetap akan bekerja sih, tapi mungkin waktunya lebih fleksibel gitu aja. Kalau misalkan nyambung di situ ya, dari sudut pandang lo, kalau misalkan gue memberikan pertanyaan bahwa anak atau karir? Apa dulu nih? Pada saat lu diberikan dua pilihan. Kan nggak tahu ya rasanya gimana ya. Kan belum tahu. Kalau pertanyaan begitu kan justru ya gue harus punya anak dulu ya kan. Baru bisa gue milih karir atau anak gitu. Tapi itu makanya tadi gue bilang pada saat kalau di sekarang ini yang di kepala gue ya, gue nggak tahu, lu koreksi gue kalau misalkan salah, adalah kadang gue berpikir bahwa pada saat perempuan yang memiliki karir yang cukup lama, untuk dia memutuskan untuk fokus ke anak itu susah nggak sih? Lu melepaskan, maksudnya kita nggak bisa munafik bahwa perjalanan karir lu sudah cukup panjang dan lu stop demi anak, nggak mudah lu ngambil choice itu nggak sih? Iya, memang pasti nggak mudah. Cuma kan belum ngerasain ya gimana. Tapi pasti akan, kalau gue sih memang akan memilih banyak waktu sama anak sih. Kalau mungkin saat ini ya pemikiran gue yang nantinya bakal harus lihat bertumbuh dan berkembang gitu. Maksudnya gue nggak akan pengen anak gue jadi anak mbak gitu kan. Jadi tetap anak Una gitu. Gitu. Karena kan banyak banget kan. Karena kalau misalkan nggak usah jauh. Kalau kita ke mall, gue sering banget ngeliat anak-anak yang kalau nangis itu malah larinya ke mbaknya. Bener. Gue nggak mau sih kayak gitu. Jadi memang harus lebih banyak waktu sama anak gitu. Tapi kalau misalnya bisa jalan dua-duanya kan, kenapa enggak? Gitu. Jadi berkarir tapi tetap ngurusin anak juga gitu. Tapi kalau stop bener-bener stop enggak sih gitu. Kayaknya bakalan enggak mungkin gitu. Mungkin kalau agak di hold gitu, di pending gitu. Mungkin akan begitu gitu. Jadi kayak mungkin akan hold dulu, terus abis itu mungkin gue akan berbisnis dari rumah, misalnya begitu kan bisa aja. Atau misalnya kerjaan gue mobile, ya udah misalnya gue ke kantor seminggu berapa kali, atau misalnya cuma visit apa segala macam. Maksudnya itu semua bisa, menurut gue bisa didiskusikan. Jadi yang kebiasaan lo ini kemungkinan akan ditutup, case close gitu, akan kemungkinan sedikit bisa dibilang. Maksudnya gimana? Untuk benar-benar berhenti. Iya, kayaknya kalau benar-benar berhenti sih enggak ya. Ya itu tadi balik lagi. Kalau misalnya gue berhenti total, ya tergantung kita udah punya tabungan apa gitu. Terus kalau misalnya gue berhenti total, gue nggak bisa ngapa-ngapain, terus gue lupa ngerjain segalanya gimana? Berarti kalau misalkan kita nyambung dari situ, menurut dari pandangan lo lah ya, seberapa penting sih sebenarnya seorang figur ibu atau mama pada anaknya sebenarnya? Penting banget, menurut gue penting banget. Soalnya almarhum nyokap gue juga kan ngajarinnya, bukan ngajarin sih, lebih kayak cara didiknya menurut gue bagus banget gitu. Dibanding dengan orang tua lain ya. Tapi gue nggak tahu juga sih gimana. Tapi emang nyokap gue itu benar-benar emang disuruh berhenti kerja juga sama bokap. Gitu. Terus jadi benar-benar ngurusin anak kan. Jadi gue berasa banget tuh diurusinnya. Gitu. Jadi apa-apa nyokap gitu. Tapi itu guenya juga jadi manja banget gitu kan. Terus sampai SMA pun gue masih disuapin makan. Ya enggak? Nah itu. Jadi sebelum sekolah tuh pasti buru-buru, tapi ya sambil disuapin gitu, sambil disuapin makan gitu kan. Terus dan ketika gue udah kuliah terus di Bandung, nah itu tuh sampai mewek banget, maksudnya ngekos terus kayak seminggu sekali pulang segala macam gitu-gitu. Jadi berasa banget gitu, lebih deket ke nyokapnya tuh berasa banget gitu kan. Tapi memang nyokap gue tidak melarang gue yang gimana-gimana banget. Terus sabar banget.
terus dari agama juga diajarin, terus menurut gue sih bener-bener yang lo harus tahu tanggung jawab lo, tapi nggak perlu kayak dibentak-bentak, ngerti gak sih? Oke. Jadi kayak diberikan pengertian anaknya, bukan diberikan suatu ketakutan, tapi anak itu memahami, mengerti apa yang ibu itu katakan. Benar. Jadi kayak dari ketika lo melakukan sesuatu hal yang menurut lo akan salah, jadi udah stop duluan gitu loh. Jadi kayak misalnya, aduh, nggak boleh nih gini gitu. Nanti gue bakalan begini. Tapi mikirnya ke diri sendiri, bukan karena nanti mama marah. Oh iya. Gitu. Jadi diajarkan dewasa lah. Dari kecil sudah diajarkan dewasa untuk mengerti bahwa ini baik, ini enggak menurut Una, bukan karena takut karena mama nanti bakal gini nih. Kayak gitu. Jadi lebih ke yang ya nggak apa-apa, misalnya nyokap misalnya ya nggak apa-apa, tapi nanti kamu begini ya gitu. Jadi kayak misalnya milih sekolah aja. Ya nggak apa-apa kamu milih sekolah yang unggulan gitu kan, terus tapi jauh. Mau nggak berangkat lebih pagi? Mau nggak naik ojek nggak dianterin lagi pakai mobil? Mau nggak nanti kalau ketinggalan apa-apa susah? Diskusi, gitu. Diberikan waktu untuk diskusi. Nggak mau, ya udah deh gitu. Jadi balik lagi kayak kemampuan lo untuk melakukan itu, terus tanggung jawab sih lebih kayak gitu. Terus misalnya pergi gitu kan, terus ya sama siapa, kemana, pulangnya jam berapa? Oh ya udah, yang penting bilang. Berarti gitu. kalau gitu adalah gini, apakah almarhum nyokap lo menjadi sosok seorang figur ibu yang akan lo duplikasi kepada anak lo nanti? Mungkin iya, tapi kalau untuk kerja enggak. Nah, oke, kalau gitu, gue tanya berikutnya adalah sebenarnya seberapa cinta sih lo sama pekerjaan lo ini? Dibilang cinta bukan pekerjaan ya? Tapi lebih ke arah ke seberapa cinta lo terhadap karir lo mungkin sebagai seorang wanita yang berkarir. Seberapa cinta tuh patokannya apa nih? dari skala 1 sampai 10. Berapa rasa sayang lo terhadap karir lo pada saat ada orang gila bahwa ya lo tinggalin deh di karir lo? 9 atau 8 atau 9. Wow. Gitu. Soalnya takut dijajah. Soalnya takut dijajah gitu. Karena kan kayaknya kalau misalnya apa ya? Menurut gue kayak bisa nih dibego-begoin misalnya gitu. Nah, gue tuh nggak mau yang di kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau dari tadi gue ngobrol sama lo adalah lu menjadi seorang independent woman sebagai wanita berkarir itu karena sebenarnya ada lu takut akan mendapat pasangan bahwa yang akan menganggap lu remeh berarti kesannya. Iya kan memberikan benchmark di situ bahwa supaya bahwa gue punya harga segini nih, gue punya value segini. Lu nggak bisa ngerendahin gue di situ. Iya, karena kan emang dari awal memang jangan sampai lu diremehin kan sama orang. Kayak gitu sih, pengennya maksudnya nggak mau dianggap remeh sama orang lain gitu. Oke, kalau misalkan kita balik ya, balik. Ada seorang laki-laki yang mengerti lo, memahami lo dan menghargai lo, tapi mungkin tingkat karirnya tidak sesukses lo. Nah itu agak dipikirin sih. Cuma mungkin akan lebih ego gue, nggak tahu ya, itu balik lagi. Tadi kalau misalnya emang klik banget, gue akan berusaha untuk menyesuaikan sih. Menyesuaikan? Gitu, tapi ya itu balik lagi. Oke. Kemapanan atau kenyamanan akhirnya kalau disuruh akan pilih? Waduh, ini agak susah nih. Dua-duanya boleh nggak usah milih? Nggak usah milih boleh nggak? Nggak, itu makanya gue penasaran. Mungkin ini terakhir sih pertanyaan dari gue adalah kemapanan dan kenyamanan. Yang mana lu akan pilih? Aduh, bahaya ini. Pertanyaannya susah, no. Nah itu that's it yang gue penasaran juga, maksudnya jebakan Batman nih pada saat gue melihat lu sebagai wanita yang berkarir dan selama ini kan gue lihat bahwa rata-rata wanita berkarir itu kan akan bisa pilihannya dua, dia bisa independen dan dia bisa support suaminya, atau menjadi orang yang kayak gue nggak mau ninggalin pekerjaan ini. Dan di sini kan lu belum menikah nih, sehingga kan berarti pasti ada tolak ukur nih. Gue akan mengambil pasangan gue seperti apa, kenyamanankah atau kemapanankah yang akan dipilih untuk lo hidup selamanya kan? Karena kan kita menikah, kita berharap semua sekali seumur hidup. Iya benar. Mungkin kenyamanan kali ya. Kenyamanan, iya fix. Kenyamanan, soalnya kalau misalnya memang duit itu bisa dicari
gitu. Jadi kalau misalnya memang dia kurang finansialnya, akan gue sokong dari bawah. Gak maksud gue kayak misalnya pekerjaannya kurang oke atau apa, ya kan teman-teman gue banyak, terus punya link lah, manfaatkan link itulah gitu. Jadi itu gunanya gue bekerja mungkin ya kali. Oh, itu Jadi akhirnya kan di situ. itu kan makanya gue tuh sebagai cadangan kan. Nah, Jadi gitu. makanya itu yang tadi, makanya kan yang gue penasaran adalah, gue penasaran banget dari pola berpikir sebagai wanita berkarir kan. Apakah menjadi suatu tolak ukur kemampanan seorang pria untuk menjadi pasangan? Tapi Kalau ternyata lu yang- kenyamanan. Iya, enggak. Karena emang itu menurut gue duit itu memang bisa dicari, tapi kalau kenyamanan itu enggak, susah. Gitu. Jadi kadang yang mapan juga kan, ya lo tahu gitu kan. Jadi malah menyepelekan dong, ya enggak, karena banyak duit, ya gue bisa bayar ini itu segala macam, terus udah deh lo beli barang branded atau apalah segala macam. Tapi kan Tapi enggak bukan- gitu. Tapi wait. Tapi bukankah itu yang akan dicari oleh wanita-wanita lain yang kayak lo bisa beli tas branded, lo bisa gaul sama teman-teman lo bisa hidup mewah, lo bisa beli mobil mewah? Enggak. Buat apa kalau misalnya suami lo nyeleweng? Ya kan? Jadi menurut gue kenyamanan dan emang misalnya sepenuhnya buat gue ya udah gitu. Tapi yang enggak drop banget lah gitu, Bapak. Masa ya gitulah. Gimana ya ngomongnya? Tapi lo akan memilih kenyamanan daripada Iya, kemapanan kenyamanan. seseorang. Benar. Soalnya kan hidup harus happy, hati yang gembira adalah obat ya kan. Terus jadi misalnya kayak ya lo harus tetap happy, tetap tetap menjalani hidup lo dengan nyaman, dan ya harus bisa support satu sama lain sih. Kalau misalnya cuma kemapanan doang tapi Nggak nggak nyaman menjamin. gimana? Oke. Terakhir sebagai penutup gue akan nanya sama lo adalah Tanya lagi nih. dari seorang Una, keluarga atau pasangan yang bahagia itu seperti apa sebenarnya? Maksudnya? Satu kata Satu kata. saja. Kebahagiaan dengan pasangan, apa yang sebenarnya lu rasain bahwa kayak gini gue bahagia? Kayak gini gue bahagia. Apa ya? Ya harus bisa sama-sama membahagiakan dong. Seperti apa? Saling mengerti kah atau apa? Ya banyak sih faktornya. Seperti? Terus maksudnya gimana? Seperti apa? Yang lo bisa sebagai seorang perempuan mengatakan bahwa ya gue bahagia sama dia. Gue akan berjuang buat laki ini. Gue akan tetap stay sama laki ini karena gue bahagia. Yang benar-benar sayang sama gue, dan apa ya? Ya mengerti sih, sama-sama saling ngerti aja gitu. Oke, berarti dari kesimpulan gue adalah walaupun gue ngeliat lo sebagai wanita yang sangat punya karir luar biasa banget dan mandiri sekali. Lebay nih, kan masih banyak cewek-cewek di sana Kan yang gua banyak menginspirasi. Oh, belum ketemu mungkin. Oh gitu. Mungkin oke. belum ketemu. Oh ya baik. Hari ini gue ketemu sama lo bahwa berarti adalah semapan-mapannya wanita, sekarir-karir wanita, dia akan tetap mencari laki-laki yang bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan yang tadi lo bilang, bukan kemapanan lagi. Benar, karena kan bisa cari duit sendiri juga. So berarti laki-laki pun di luar sana juga nggak perlu merasa minder juga bahwa ternyata seorang wanita berkarir pun akan tetap mencari kenyamanan, bagaimana dia mungkin kasarnya mencari imam dalam keluarga berarti. Asik. Bahasanya Hai. ini banget sih. Oke. Iya benar. Oke. Benar. Nah, thank you banget udah datang hari ini, udah Thank you sharing-sharing. juga. Setidaknya gue belajar sesuatu dan dari video ini juga mungkin orang bisa belajar sesuatu. Ternyata ya wanita karir ternyata tidak seegois itu ternyata untuk menjadi pasangan. Benar. Oke. Bisa kok turun egonya. Siap. Terima kasih ya, Nak. Yo, thank you.